basirah pandangan hati ini ketika hati kita ini kotor, hati kita ini dipenuhi oleh debu, ya macam lah. Kalau mata kita ini dipenuhi oleh belek, kan pandangan kita terhalang. Begitu juga basirah kita, pandangan hati kita ini kalau dipenuhi oleh suarul aqwam, itu kecintaan terhadap dunia, maka basirah kita ini belekan. Basirah kita ini tidak bisa memandang, misalnya memandang bagaimana pentingnya sholat, pentingnya amalan-amalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi basirah ini ketika kita itu sudah wafat, ketika kita sudah tinggalkan ini dunia, basirah kita ini seketika jadi bersih. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa kashafna anka ghita'aka fabashiraka yaumal hadis. Maka orang-orang kalau sudah meninggalkan dunia ini, masuk di dalam kubur, wa kashafna anka ghita'aka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya selama ini hijab-hijab yang mengganggu pandangan basirah. Fabashiraka yaumal hadid, Allah tajamkan pandangannya sehingga jauh lebih tajam daripada pandangan basar kita ketika kita di dunia. Sehingga orang yang di dalam kubur itu semuanya pengen balik ke dunia lagi, ya. Rabbana absarna fasami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, saya sudah mendengar ya Allah, saya sudah melihat ya Allah. Kenapa? Karena basirahnya sudah bersih, unsur dunianya sudah dia tinggalkan, sehingga dia lihat bagaimana begitu dahsyat pahala sholat, begitu dahsyat, begitu besar pahala puasa, begitu besar pahala baca Yasin, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya nampak jelas. Makanya dia pengen balik ke dunia untuk apa? Na'mal salihah, untuk menjalankan perintah-perintah, yaitu amal soleh. Kenapa? Karena sudah tahu bagaimana pahala gedenya pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala-pahala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita bisa lihat dengan mata hati kita ketika kita sudah di dalam kubur. Percuma Pak, kita di dalam kubur itu bisa melihat seperti itu. Karena apa? Nggak bisa beramal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ketika mati daripada anak Adam ini, maka terputuslah daripada amal-amalnya. Artinya terputus di dalam kubur. Orang yang sudah mati itu nggak bisa beramal lagi, tapi bisa dikirimin oleh amal. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa sembahyang, nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir lagi. Andaikan dia bisa sholat di dalam kubur, ya nggak menambah pahala karena sholatnya di dalam kubur. Andaikan dia zikir juga nggak nambah pahalanya karena di dalam kubur. Maka ketika kita di dunia ini Pak, mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama pergunakan usia kita habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan yasinan, ya, dengan kita ini mengirim doa buat orang-orang yang telah meninggal almarhumah, ini bagi pelajaran bagi kita khususnya, agar kita juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Biar kita tidak menyesal sebagaimana dalam firman Allah tadi, maka maksimalkanlah kita untuk senantiasa menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.